instansi kita masing-masing. Untuk itu, mari kita semua mempersilakan Bapak Instruktur untuk memberikan materinya, dan kepada Bapak Instruktur dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Gani selaku sama-sama moderator. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam bahagia. Salam hormat buat Bapak Ibu Fasil ya, Ibu Fatma, Pak Sabudin dan Ibu Rahmi yang sudah bersama-sama mendampingi CGP-nya di kegiatan sore hari ini. Terima kasih juga Pak Gani selaku moderator dari BPKP yang sudah memediasi buat kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, salam kenal ya, salam jumpa. Mungkin ini untuk pertama kali buat Bapak Ibu CGP. Mudah-mudahan untuk di modul-modul berikutnya kita juga bisa ketemu kembali. Baik Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan jadwal kita akan mengelaborasi materi modul 1.2 yang terkait dengan nilai dan peran CGP. Jadi nantinya bukan lagi CGP Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan pendidikan selama 9 bulan menjadi nilai dan peran GP gitu ya. Nilai dan peran guru penggerak. Ya, kalau dalam proses ini masih disebut calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, materi hari ini cukup banyak. Hari ini kita agak bergeser 15 menit sehingga nanti berakhir paling cepat ada perpanjangan 15 menit. Ya, oleh karena itu nanti apabila dalam waktu berjalan Bapak Ibu mohon berkenan juga mengingatkan ketika ketika instruktur menyampaikan materi dengan durasi waktu yang ada, Bapak Ibu bisa diizinkan untuk unmute menginformasikan terkait waktu. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu raise hand dan tidak sempat terlayani, bukan berarti kami tidak memperhatikan, namun kami lebih pertimbangan pada waktu, sehingga Bapak Ibu diperkenankan untuk menyampaikannya lewat chat box. Jadi ketika raise hand tidak terakomodir, silakan Bapak Ibu isi lewat chat box Bapak Ibu. Dan nanti ada beberapa Padlet yang diisi, tidak harus di jam ini, sehingga nanti linknya saya share, linknya saya bagi. Bapak Ibu bisa share sesudah acara ini atau sebentar malam sambil belajar yang lain mengisi Padletnya. Dan terakhir nanti Pak Gani selesai materi, saya akan share materinya lewat WA-nya Pak Gani untuk mohon bisa dibantu didistribusikan ke grup masing-masing kelas. Ya, siap Pak. Ya, okay. Baik Bapak Ibu, untuk itu perkenalan selanjutnya kita lakukan lewat materi. Saya mohon izin share screen dulu. Ya. Ya. Mohon konfirmasinya sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan materi, mungkin ini agak mengalir ya. Nanti terhadap hal-hal tertentu baru kita jeda. Mengingat materi cukup banyak dan Bapak Ibu perlu mengetahuinya. Jadi modul 1.2 yang Bapak Ibu geluti saat ini Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak itu dikembangkan oleh Pak Aditya Dharma. Mungkin sebagian Bapak Ibu mungkin sudah yang pernah ketemu dengan Pak Aditya walaupun lewat virtual ya. Beliau aktif intens di dalam pengembangan pendidikan di Indonesia Bapak Ibu. Oke. Ini perkenalkan saya Markus Hernoko, saya dari Malang, Jawa Timur. Namun SK sebagai
guru zaman dulu masih zaman terpusat, itu ditempatkan di NTT, tepatnya di Kabupaten Sumba Timur sampai hari ini Bapak Ibu. Dan posisi sekarang sebagai pengawas sekolah SMP. Saya juga asesor untuk BAN SM Provinsi NTT, kemudian bergabung dengan guru penggerak sebagai fasilitator di angkatan kedua. Sementara untuk instruktur program penggeraknya Bapak Ibu, saya masuk angkatan pertama, yaitu instruktur yang diambil dari fasilitator. Ini ada nomor WA saya, nanti di materi yang saya bagi tetap tertera di sana. Saya alumni IKIP dulu ya, Malang, sekarang UM, dan menjelang pensiun ada kesempatan belajar menambah ilmu S2 di UT Bapak Ibu. Inilah perkenalan saya, dan saya berkeluarga, istri 1, anak 2 di Malang ya. Sementara yang 1 sudah kerja, 1 kerja sambil kuliah. Oke Bapak Ibu. Nah, untuk kita dapat fokus materi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk latihan konsentrasi. Kita belajar mindfulness dalam tempo waktu 3-4 menit ya Bapak Ibu, dengan cara silakan Bapak Ibu mengambil posisi duduk yang rileks, posisi duduk yang tenang, lemaskan urat-urat yang ada di pundak, di bahu ya Bapak Ibu, di tengkuk ya. Jadikan rileks badan Bapak Ibu dengan duduk yang nyaman, di mana latihan konsentrasi ini saya akan iringi dengan musik, dan dengan terdengarnya musik nanti Bapak Ibu mohon Bapak Ibu tutup mata dan menarik nafas, ikuti apa yang saya instruksikan. Oke, konfirmasi dulu Bapak Ibu, siap? Siap. Siap. Terima kasih, silakan mengambil posisi yang rileks. Siap, Pak. Ya, tutup mata Bapak Ibu, pejamkan mata Bapak Ibu dengan santai, konsentrasi, dengarkan musik yang saya putar. Dengan terdengarnya musik ini Bapak Ibu silakan tarik nafas dalam-dalam, rasakan hembusan udara masuk ke seluruh rongga tubuh Bapak Ibu, dan lepaskan lewat mulut secara perlahan. Rasakan hawa hangat yang keluar dari tubuh Bapak Ibu, sehangat pikiran Bapak Ibu hari ini. Kita akan tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengarahkan seluruh pusat perhatian kita kepada fokus belajar hari ini. Silakan tarik nafas dan keluarkan pelan-pelan. Ulangi, tarik nafas Bapak Ibu. Sambil menarik nafas secara teratur dan menghembuskan secara teratur. Hadirkan rasa ingin tahu Bapak Ibu terhadap apa yang akan kita pelajari hari ini. Hadirkan rasa syukur dari apa saja yang sudah Bapak Ibu capai hari ini. Nikmati dan rasakan keberhasilan yang telah kita capai hari ini. Kita tahu bahwa tidak semua orang, bahkan diri kita sendiri, dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, jika pada siang hari ini, pada sore hari ini Bapak Ibu mengalami rasa sakit, ya, sapalah tubuh Bapak Ibu, rabalah tubuh Bapak Ibu pada bagian yang kurang sehat, dan ajaklah bicara, sampaikan kepada tubuh Bapak Ibu
katakan bahwa hari ini engkau akan baik-baik saja. Hari ini engkau dan saya bersama-sama belajar. Dan engkau akan baik-baik saja sampai esok dan seterusnya. Silakan tarik nafas Bapak Ibu, hembuskan. Jika Bapak Ibu berada pada posisi tempat yang saat ini sedang dalam kondisi ramai dengan berbagai macam aktivitas yang ada di sekitar Bapak Ibu, hadirkanlah rasa syukur Bapak Ibu dan hadirkan welas asih Bapak Ibu. Di tengah-tengah keriuhan yang ada, Bapak Ibu dapat mengikuti materi ini dengan baik. Izinkanlah diri Bapak Ibu untuk belajar dan biarkanlah suara-suara di luar di sana tetap bersuara karena mereka berhak untuk bersuara. Namun hanya suara di dalam forum ini yang menjadi fokus buat kita semua. Silakan Bapak Ibu tarik nafas, lepaskan, dan dengan berhentinya musik ini, silakan perlahan-lahan dibuka mata Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, ambil posisi rileks, hela nafas, saya stop share, saya kembali ke forum, balik ke room ya. Semoga memberi kelegaan hari ini Bapak Ibu. Jika ada segelas atau sebotol air minum di hadapan Bapak Ibu, silakan diminum, segarkan tubuh Bapak Ibu, dan nikmati, rasakan kesegaran yang mengalir ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu minum sebelum kita melanjutkan. Kalau belum ada, silakan diambil dulu. Kalau memang belum sempat menyiapkan, silakan Bapak Ibu ambil. Ya. Rasakan kesegarannya. Ini jadi iklan air mineral. Ya. Ya, 1 menit. Silakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Adakah Ibu Neti ada buka mikrofon tadi sepertinya? Ya. Ya, silakan raise hand. 1 orang mungkin berkenan untuk ya Pak Hasna ya. Oh Ibu Hasna. Ya, Ya, saya Pak Ibu Hasna silakan. Abu Bakar. Ya, singkat Ibu, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan adalah rasa segar, Luar biasa. nyaman, Ya. dan fresh pikiran untuk mengikuti Materi. pikir ini yang dipimpin oleh Pak Markus Hernoko. Luar biasa. Terima Pak. kasih. Ya, Ibu Hasna. Yang kedua Ibu Sahria. Ya, silakan Ibu Sahria. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan tadi, alhamdulillah saya merasakan rasa syukur yang sangat besar Pak setelah seharian lumayan sibuk mulai dari mengurus rumah, mengurus anak-anak dan mengajar di sekolah, kemudian lanjut mengerjakan tugas. Alhamdulillah bisa Luar kegiatan biasa. yang tadi termasuk sedikit Semangat. jeda bagi saya dan kembali bersemangat mengikuti kegiatan ini Pak. Alhamdulillah, Terima terima kasih. kasih banyak atas. Iya. Oke, Pak Soekarno, kemudian terakhir Pak Nasruddin. Pak Soekarno silakan. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah setelah melakukan kayak hipnoterapi nih. Alhamdulillah Ya, tadi gitu. dari Mindfulness. sekolah, ya mindfulness. Pulang dari sekolah tadi banyak pekerjaan Pak. Alhamdulillah setelah mindfulness ini bisa lebih rileks lah untuk siap mengikuti materi dari Bapak. Terima kasih Pak. Ya, semoga semua demikian. Pak Nasruddin, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Setelah saya tadi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Markus, alhamdulillah segala kelelahan mulai dari pagi sampai sore hilang seketika. Mungkin Amin. seperti terhipnotis dan Ya, saya kembali segar. Terima kasih Pak sudah diberikan terapi semacam tadi, dan Ya. mudah-mudahan teman-teman yang lain juga seperti itu. Terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terakhir Ibu Mardia karena sudah raisen. Silakan Ibu Mardia. Habis itu kita materi. Ya. Halo Ibu Mardia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Mardia. Kayaknya dengan ini Pak kita lebih rileks, lebih santai dan siap menerima pelajaran. Dan Luar materi biasa. dari Bapak. Selamat. Ya, oke baik. Saya izin saya lanjutkan untuk ke materi. Terima kasih kita siap. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju kepada tujuan pembelajaran kita. Ya, sudah sampai di layar Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke ya, tujuan pembelajaran kita untuk modul ini Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nanti dapat menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam diri Bapak Ibu. Ya, jadi tetap hal-hal nilai-nilai keteladanan dibutuhkan di sini. Calon guru penggerak atau Bapak Ibu menjadi teladan dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Sementara capaian khusus yaitu Bapak Ibu guru nanti Bapak Ibu CGP mampu memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih. Jadi nanti kita akan mempelajari teori pilihan. Kemudian memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik, di mana Bapak Ibu untuk bisa tergerak harus ada motivasi dari dalamnya. Kemudian memahami bagaimana otak triun ya, kebutuhan dasar manusia ya, dan perkembangan psikologi ya, mempengaruhi ya, perkembangan psikologi mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tubuh dalam diri seseorang. Kemudian menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam keseharian, menjalankan peran ya, dalam membawakan peran perubahan dan mengadopsi kebiasaan reflektif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Struktur materi kita yaitu memahami bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia merdeka yang bergerak, dan menggerakkan yang menuntun kodrat manusia. Ini inti daripada modul 1.2 ini. Oke, Bapak Ibu, capaian secara khusus sesi elaborasi yang sore hari ini, bahwa memahami diperlukannya cipta kondisi. Cipta kondisi ini ya berupa keteladanan ya, serta pembiasaan yang konsisten dan sistemik gitu, dalam menumbuhkan manusia merdeka, dan memahami bahwa program guru penggerak menuntut diri pesertanya sengaja mempraktekkan nilai peran guru penggerak dan konsisten mengambil makna pembelajaran dari segala proses yang dilalui. Jadi dalam proses keseluruhan nanti Bapak Ibu tidak ada satu hal pun yang diabaikan gitu. Oke. Ada kuis ini. Ada yang Bapak Ibu guru matematika di sini? Teman-teman CGP Bapak Ibu? Ada yang matematika? Atau guru kelas? Ya. Ada guru kelas. Oke, nah, jadi kalau guru kelas pasti tahu teman. Oke, untuk ada kuis matematika Bapak Ibu. Ini siang-siang ini tadi yang sesi pertama ini lucu-lucu jawabannya. Karena siang belum makan siang dan lain sebagainya. Jadi ada kuis begini Bapak Ibu. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Ya. Jadi dari sini saya yakin pasti ada bayangan di pikiran Bapak Ibu. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi. Lebih mahal daripada nasi.
berapa harga nasi, ya, berapa harga nasi. Oke Bapak Ibu, di sini yang menjadi pertanyaan adalah harga nasi. Nah, saya akan bagikan ini link Padletnya ya Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Saya supaya bisa masuk di Padlet. Ya. Tunggu, saya bagikan. Ya. Kalau mau menjawab di chatbox boleh. Jadi silakan menjawab di chatbox juga boleh. Untuk selisih untuk menjawab harga nasi. Namun di dalam Padlet ini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan selain harga juga ada 2 pertanyaan. Silakan nanti bisa untuk yang di Padlet, link Padlet, silakan dijawab nanti juga boleh. Silakan Bapak Ibu jawab dulu berapa harga nasi? Ya. Oke. 6.000 semua 6.000. Saya mau lihat harga yang lain dulu. 6.000 ya. Pak Muhammad Rizal yang lain berbeda 3.000. Oke, ini saya catat dulu ini yang berbeda ini. Kalau yang banyak tidak apa-apa. Pak Muhammad Rizal. Ya, 3.000. Oke. Silakan, masih ada yang mau menjawab lagi? Oke, kalau tidak, ini cukup perbandingan cukup banyak ini. Hanya satu saja Pak Muhammad Rizal yang menjawab 3.000. Oke, selain yang lain menjawab, silakan Pak Muhammad Rizal memberikan penjelasannya kenapa Bapak menjawab harga 3.000. Tolong jelaskan secara bertahap. Ya, silakan Pak Rizal di unmute. Ini kalau guru matematika pasti. Ya, silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih saya atas kesempatan untuk saya guru bahasa Indonesia. Saya jawab 3.000. Iya. Tadi dikatakan harga ayam goreng 15.000 lebih mahal. Kalau 6.000 berarti tidak ada harga-harga yang lainnya itu Pak. Yang ada sambalnya, ada ininya di situ tadi. Nah, tambahnya di situ ada ayamnya, ada sambalnya, ada sayurannya. Kalau saya kasih nasinya 6.000, berarti tidak ada yang lainnya. Pas 21.000 semua dengan yang ditambah tadi 15.000. 15.000 tambah 6.000, 10.000. Totalnya itu. Tapi kalau saya kasih 3.000, yang lainnya itu mungkin harga sambalnya, harga yang lain-lainnya yang ada di menu itu Pak. Terima kasih. Oke, jadi karena ada variasinya, ada tambahannya begitu Pak Rizal ya. Oke, baik. Ada 3.000 yang berbeda juga Pak Hardianto. Ya Pak Hardianto. Ya. Menjawab 3.000. Silakan Pak Hardianto. Terima kasih Pak Muhammad Rizal. Izin ya, Pak, Hardianto, silakan. kenapa saya ambil harga 3.000 untuk harga nasinya? Karena tadi ada perbandingan mengatakan bahwa harga nasi 15.000 lebih mahal, harga ayam 15.000 lebih mahal daripada harga nasi. Jadi kalau dijumlahkan Pak, 18.000 dikurang 3.000 jadi 15.000. Jadi secara harga keseluruhan adalah 21.000. Jadi itu jawaban saya Pak. 18.000 harga ayamnya, 3.000 harga nasinya. Jadi kalau dijumlah secara keseluruhan 21.000 dan kalau dikurangkan itu selisihnya 15.000 Pak. Jadi itu jawaban saya. Jadi di sini sebenarnya nasinya ada berapa Pak Ardianto menurut Pak Ardianto? Saya kira satu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Ardianto. Iya. Iya Pak, kasih. Terima kasih. Ada raise hand Ibu Yuliana Sakir. Bagaimana Ibu Yuliana? Silakan.
mikrofonnya Ibu di unmute dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya menjawab harganya 3.000 karena di gambarnya tadi itu satu paket nasi dengan ayam bakar itu harganya 21.000. Ya. Terus pertanyaannya ayam bakar tambah nasi berarti tambah lagi nasinya satu. Jadi nasinya ada Ada 2. Iya. Iya. Oke. Baik, kita coba buktikan Bapak Ibu, sama saya guru matematika, saya guru PPKN. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu kita dicoba belajar mengarahkan konsep pikiran kita terhadap sebuah pernyataan. Ya. Jadi awalnya saya juga belajar ini juga agak lumayan juga ini. Ya. Oke, di Padletnya ada. Jadi ada 2 pertanyaan di sini Bapak Ibu, 3 pertanyaan selain harga. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pikiran, perasaan atau ingatan apa yang muncul ketika Bapak Ibu melihat pertanyaan ini? Biasanya ada pasti yaitu tadi ayam bakar dan nasi itu 21.000 gitu ya. Kemudian mengapa pikiran perasaan kita muncul ya? Karena biasanya kita berpikir apa yang kita lihat langsung kita terjemahkan gitu. Biasanya apa yang kita lihat itu yang langsung kita respon gitu. Oke, tadi ada 3 jawaban sebenarnya sama-sama menjawab, ada yang 6.000 dan ada 3.000, 3 orang, Ibu Yeni tadi, Pak Rizal dan Pak Adrianto. Kita lihat pernyataan dari teman 3 orang. Ini mana yang tepat? Oke, jawabannya betul 3.000 Bapak Ibu. Jawaban 3.000. Dari mana 3.000 ini diperoleh Bapak Ibu? Bahwa pasti ada yang hitung ya. Kita lihat dulu. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi. 15.000 lebih mahal. Berapa harga nasi? Jadi menurut orang matematika itu begini Bapak Ibu, diketahuinya dulu pertama. Ayam bakar plus nasi 21.000. Ya. Kemudian diketahui yang kedua, itu ayam bakar sama dengan itu 15.000 plus nasi. Jadi harga ayam bakar yang di sini ini sudah termasuk nasi di dalamnya Bapak Ibu. Seperti konsepnya Ibu Sahabat Yeni, ya, oke. Jadi ayam bakar tambah nasi 21.000. Kemudian berarti ada 15.000 ditambah nasi sama dengan 21.000. Maka ayam bakar ini artinya ayam bakar di sini adalah 15.000 plus nasi, ya Bapak Ibu. Sehingga ada 2 nasi tambah nasi, ya. Nah, agar memperoleh harga 2 nasi ini, maka harga ayam bakar yang 15.000 tadi dipindahkan untuk mengurangi yang harga total keseluruhan tadi. Jadi ada 2 nasi sama dengan 21.000 dikurang 15.000, sehingga nasi itu 6.000 dibagi 2, begitu. Ini kan 21.000 dikurang 15.000 kan 6.000. Sementara 2 nasi, jadi 1 nasi 6.000 dibagi 2 adalah 3.000. Jadi ini jawaban orang matematika secara matematik, berpikir analisis gitu Bapak Ibu. Tapi kalau yang kita berpikir cepat ya seperti tadi 6.000, saya waktu memperoleh materi ini juga jawab 6.000. Tidak membayangkan bahwa yang dimaksud ayam bakar di sini sudah termasuk paket, di dalamnya ada 1 nasi. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini hanya pola berpikir. Jadi disadari atau tidak Bapak Ibu, proses belajar itu utuh. Pikiran, perasaan, dan memori tidak terpisah-pisah. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini seperti halnya di dalam pembelajaran Triune Brain tentang berpikir cepat dan berpikir lambat.
bahwa awal mulanya manusia itu di dalam otak manusia itu yang lebih dominan awal mulanya adalah otak reptil yang bertahan untuk hidup, dan otak mamalia atau yang mengendalikan emosi, begitu Bapak Ibu. Dan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia, mulailah ada berfungsinya otak primata atau indera ini, ya, sehingga manusia tahu menggunakan alat dan bagaimana mengelola suatu kondisi atau suatu situasi, di mana otak primata ini bekerja sama dengan otak luhur manusia, yaitu otak eksekutif. Maka jadilah yang disebut sebagai manusia Homo sapien itu. Jadi ketika indera dan eksekutifnya bekerja bersama-sama, maka ini melahirkanlah sebuah tindakan manusia. Ya. Sementara untuk terkait dengan berpikir cepat, yaitu ketika manusia itu berpikir ketika ada aksi, refleks manusia langsung memberikan reaksi, ya seperti tadi soal tadi, begitu ada pertanyaan langsung menjawab gitu ya. Sementara untuk otak luhur manusia berpikir analisis, indera menggunakan rumus, begitu Bapak Ibu. Nah inilah yang dinamakan triun. Jadi antara otak luhur dan otak primata ini bergabung bergerak menjadi satu dan didukung oleh otak mamalia dan otak reptil. Jadi kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu, ini menurut ahli neurosis ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin, ini ada video. Di video nanti ada pertanyaannya begini, apa yang ada di video ini yang terkait dengan topik yang kita bahas. Ingat Bapak Ibu tadi dalam rangka kita menanggapi situasi ya dalam proses pembelajaran. Sudah pernah nonton ini Bapak Ibu? Yang suka TikTok pasti tahu ini. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu kita buka sebentar saja, tidak apa-apa ya? Ya. Sebelum ini Siap. pernah jadi saya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya stop share dulu. Apa kaitannya Bapak Ibu dengan materi kita ini dari video tadi? Ya. Satu orang polisi pegang belimbing wulu. Kalau bahasa Sulawesi Selatan apa itu belimbing wulu itu? Caneneng. Ya? Cara mele, cara mele. Tidak, caneneng itu. Belimbing. Caneneng, tanya cara mele. Nah itu. Bukan neneng. Itu polisi. Caneneng Pak, caneneng. Polisi yang satu tadi kan ingin ngerjain temannya gitu. Dia belum makan ini, dia bawa, dia suap. Tapi teman yang satu mampu mengelola emosinya, mampu mengelola batang otak yang untuk bertahan. Dia menggunakan inderanya untuk mengelola dengan otak luhurnya dia bertahan. Kan kita tidak tahu teman yang satu itu dia kunyah atau tidak. Dan teman membalas seolah-olah itu tidak asam. Dia sengaja ambil satu lagi, dia masukkan ke mulut. Ya. Bahkan dia ambil yang ketiga kali, mulailah teman yang curiga melihat reaksi itu. Tanpa berpikir panjang, spontan dia makan, baru rasa. Nah, ini kaitannya dengan materi kita apa? Ada yang coba, yang tadi belum sempat Raisen. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Pak Rusli, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya pikir yang dari video tadi itu yang bisa kita kaitkan dengan materi kita
yaitu tentang berpikir lambat dan berpikir cepat. Karena yang saya akui di sini adalah Bapak yang tadi yang main handphone bisa mengelabui perasaannya karena dia seolah-olah mau di-prank, tapi dia prank balik, Pak. Dia prank balik. Jadi ternyata yang tadi ngeprank ini dia harapannya yang teman tadi yang main handphone itu merasa dikelabui, ternyata dia justru malah mengelabui temannya karena kok tidak asam. Ternyata dia coba sendiri ternyata asam. Makasih banyak, Pak. Oke, jadi bahwa penggunaan pola pikir itu bisa dipelajari Bapak Ibu ya. Bisa dipelajari lewat apa? Lewat latihan yang secara berulang-ulang. Kuncinya berpikir cepat itu yaitu berpikir jika kita mengetahui ada aksi langsung reaksi tanpa ada analisis. Dan itu kebiasaan alamiah Bapak Ibu. Itu tidak bisa disalahkan dan itu juga tidak bisa dianggap bahwa orang ini bodoh, tidak. Tetapi memang itu refleksi alamiah, bawaan orang, bawaan kita, bawaan manusia, di mana sebagai naluri bertahan untuk hidup, otak reptilnya atau otak untuk bertahan hidup itu biasanya merespon duluan, gitu, bersama-sama dengan emosi, gitu. Nah, itulah melalui program guru penggerak ini kita berlatih untuk berpikir lambat dengan cara begitu ada aksi kita menggunakan analisa untuk bisa memberikan reaksi. Jadi analisis itu berupa respon penggunaan otak luhur dengan otak indera tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa pemahamannya. Saya mohon izin lanjut terkait dengan polisi prank tadi ya. Saya juga rasa lucu juga ini TikTok dari polisi ini. Nah, oke Bapak Ibu, poin-poin dalam berpikir lambat. Jadi berpikir lambat ini bukan berarti orang yang istilahnya tidak punya kemampuan, bukan. Tetapi mekanisme ini merupakan cara yang bisa dilatih secara rutin. Bahwa otak diprogram untuk mengklasifikasikan situasi menjadi dua bagian Bapak Ibu, ancaman atau aman. Gitu ya. Ini sudah programnya, ini sudah alamiah Bapak Ibu. Kemudian insting bereaksi lebih cepat, mengklasifikasi situasi sebagai ancaman. Nah itu insting. Jadi otak reptil tadi yang ada di batang otak ya, ketimbang menganalisis apakah benar situasi tersebut adalah ancaman. Gitu. Itu biasanya insting. Kemudian berpikir negatif adalah naluri yang alami. Ya. Ini tidak bisa disangkal Bapak Ibu. Nah, untuk bisa berpikir, orang berpikir negatif satu kali saja bisa langsung. Tetapi untuk berpikir positif, mereka harus menggunakan otaknya secara terus-menerus sedikitnya 5 kali. Ya. Jadi betapa beratnya orang berpikir positif dibanding orang berpikir negatif. Ya, berpikir negatif satu kali saja langsung oh ini gampang. Tapi untuk mengakui hal nilai positif itu biasanya butuh ekstra keras kerja otak. Kemudian dalam penelitian neuroscience untuk pengambilan keputusan itu dimulai dari bagian otak yang mengelola emosi. Jadi dari otak mamalia tadi Bapak Ibu, otak limbik ya. Dari situlah baru masuk ke otak primata dan otak luhur. Kemudian kecerdasan emosi, yaitu sama dengan mengenali bagaimana diri melihat ancaman. Biasanya kalau kita mendapat ancaman, kecenderungannya adalah dengan upaya untuk melawan ya, atau melarikan diri, atau diam bertahan ya, bahkan menyalahkan, mengamuk, nyinyir dan seterusnya ya. Kemudian kenali otak kita Bapak Ibu, otak kita ini sudah tua ya, otak ini sebenarnya modelnya atau polanya itu pola lama gitu. Dan terimalah, beri waktu untuk belajar. Jadi kita ini harus memberi kesempatan, jangan memaksa
untuk berpikir yang memang jika hal itu memang belum layak untuk diambil tindakan gitu. Artinya harus melakukan, memberi kesempatan otak untuk menganalisa. Walaupun kita hidup di era teknologi apa 21, tapi otak kita ini sangat tua, Bapak Ibu. Bagian-bagiannya seperti otak primata, otak mamalia, otak reptil. Ini yang kadang-kadang kalau sudah orang putus asa, biasanya otak luhurnya sudah tidak berfungsi. Yang ada bagaimana otak limbik dan otak reptilnya, otak bertahan hidupnya, instingnya yang bekerja. Beri otak kita waktu untuk menyesuaikan diri, yaitu diupayakan dengan cara think slow. Orang bilang santai tadi itu. Oke. Ya, berpikir cepat dan berpikir lambat, Bapak Ibu, diibaratkan orang yang sedang menggunakan eskalator. Jadi jika diibaratkan orang yang turun dengan menggunakan eskalator turun, itu ibaratnya orang yang berpikir cepat. Jadi tanpa melakukan aktivitas terlalu banyak, maka orang itu juga akan sampai pada tujuan, begitu ya. Dan biasanya itu berpikir cepat tanpa membutuhkan analisa, dan energinya kita terkumpul, terkonsentrasi atau terkonversi gitu ya. Terkonservasi gitu ya. Kemudian ada perbandingannya, orang yang berpikir lambat itu ibarat orang yang naik menggunakan eskalator turun, sementara dia harus ke atas, sehingga dibutuhkan usaha keras untuk bisa sampai di atas. Nah, dan jika dia berhenti, maka dia akan turun kembali gitu, kembali ke tempatnya. Atau kalau dia kurang tenaga, maka dia tidak akan cepat sampai, bahkan cenderung untuk kembali ke tempatnya. Ini ibarat orang berpikir cepat dan berpikir lambat. Sehingga berpikir lambat itu lebih membutuhkan energi. Makanya orang kadang kalau lebih baik capek badan daripada capek pikiran gitu. Lebih baik orang capek fisik daripada capek psikis gitu. Kadang-kadang orang tidak tahu fisiknya sehat gitu ya. Tapi tiba-tiba dia jatuh sakit yang diakibatkan karena pikiran. Nah itu yang memaksa pikiran kita berpikir keras tadi itu ya. Oke Bapak Ibu, menumbuhkan kebiasaan baik atau baru itu sulit, tapi tidak mustahil. Ini prinsip Bapak Ibu. Sebagai seorang guru penggerak yang optimis bahwa tidak ada yang mustahil gitu ya. Bagaikan naik lantai 1 menggunakan eskalator bergerak turun. Kuncinya harus terus dicoba dan diupayakan. Inilah semangat daripada cara berpikir guru penggerak, Bapak Ibu. Oke. Manusia tergerak oleh peristiwa atau momen ya, yaitu suasana dan proses. Kemudian jadi penting untuk menyajikan peristiwa atau momen yang memungkinkan anak belajar mengelola yang tergerak dalam diri mereka. Jadi Bapak Ibu selaku guru penggerak, setelah kita menjadi teladan berpikir lambat atau berpikir analisis, kita memberikan kesempatan pada anak murid kita ya, dengan menyajikan peristiwa-peristiwa yang ada dan mereka belajar untuk menanggapinya. Di mana belajar yang mengelola yang tergerak dalam diri mereka itu terkait dengan pikiran, Bapak Ibu. Cipta ya, perasaan, rasa, kehendak dan karsa. Nah, ini pesan dari Pak Menteri. Beliau katakan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Ingat Bapak Ibu, semua prioritas. Jadi bahwa semua itu prioritas, tapi ada yang terpenting. Tugas saya sebagai menteri maksudnya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Ya, bahkan masih diprotes dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasi, pasti ada kritik. Jadi ini ada kaitannya dengan hal-hal inovatif Bapak Ibu. Maka beliau mengajak kita untuk berpikir. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan,
apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus mengarah ke sini. Berarti kalau yang kita lakukan tidak berdampak ke sana, lebih baik dikaji ulang. Itu makna dari pesan beliau. Ya, kita lihat gambar di sini. Bapak Ibu pernah mendengar belenggu gajah, Bapak Ibu? Cerita tentang belenggu gajah? Belum. Belum ya? Iya, Oke, nanti Bapak Ibu bisa cari di internet ya tentang belenggu gajah. Jadi begini, sekilas saja bahwa belenggu gajah ini diambil cerita ada segerombolan gajah yang dengan induk dan anak-anaknya sementara migrasi mencari tempat yang baru untuk makan. Namun dalam perjalanan ada seekor anak gajah yang tertinggal dan akhirnya tidak mampu mengejar kawanan induknya dengan saudara-saudaranya, maka dia tersesat dengan tidak tahu arah kemana. Dalam kondisi seperti itu, ketemulah dia dengan penjaga hutan atau jagawana yang keliling patroli, dan dalam kondisi kelelahan anak gajah tersebut dibantu kemudian dibawa ke tempat penangkaran. Di tempat penangkaran itu karena tempatnya terbuka dan ditakutkan anak gajah ini kabur dan nanti tidak tahu tempatnya di mana, arahnya kemana dan akhirnya mati, maka anak gajah ini dirantai, Bapak Ibu, dibelenggu dengan rantai salah satu kakinya yang dikaitkan di salah satu pohon besar. Sehari-hari gajah di situ diberi makan dan dirawat sampailah hari gajah ini besar. Tanpa disadari besi yang rantai yang digunakan untuk membelenggu gajah ini yang dulunya lebih besar daripada gajah, maka sekarang belenggu itu menjadi kecil. Kenapa? Karena gajah tumbuh menjadi gajah dewasa dan besar, bahkan belenggu itu tidak ada artinya kalau gajah itu pun harus merontak. Melihat gajah semakin besar, kasihanlah ini penjaga hutan ini yang memelihara dia, maka dilepaslah belenggunya. Ketika dilepas belenggunya, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh anak gajah yang sudah dewasa? Ini gajah tetap berputar di sekitaran itu dan bermain, tidak pernah jauh dari pohon itu. Kenapa? Karena di dalam pikiran gajah itu kakinya masih terbelenggu. Dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah dilepaskan oleh penjaga hutan, yaitu orang yang mengasuh dia. Tapi dia tidak sadar gitu, sehingga dia tetap saja berputar di tempatnya dia dibesarkan itu. Demikian Bapak Ibu cerita tentang belenggu gajah. Maka adakah pikiran kita juga yang berkembang bertumbuh bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya sudah merdeka, ya, atau bahkan kita sebenarnya di dalam proses pembelajaran dengan anak-anak ini kita memiliki potensi yang lebih yang bisa dikembangkan dari silabus yang ada, dari kurikulum yang ada. Nah, kurikulum kita sekarang ini sudah beda dengan kurikulum yang lalu. Namun sering kita terbelenggu masih mengikuti kurikulum yang lama. Nah, seperti inilah Bapak Ibu tentang belenggu gajah itu. Bahwa di sini saya kutip salah satu katanya. Tidak peduli seberapa sering dunia menahan kita ketika kita hendak keluar dari persoalan-persoalan. Kita harus percaya bahwa masalah kita hanyalah sebesar rantai kecil yang mengikat di sebelah satu kaki gajah yang besar. Ini pesan moral yang bisa diambil dari cerita gajah ini, Bapak Ibu, terkait dengan program Merdeka kita. Kita diajak untuk melepaskan belenggu itu. Oke, belajar Bapak Ibu. Ketika kita belajar, saat ini kita menuju kepada merdeka belajar, ya, sehingga kita belajar untuk merdeka. Ya. Oke Bapak Ibu, kita teruskan. Bagaimana manusia merdeka bergerak?
bahwa menurut KHD maksud pendidikan yaitu untuk memahami tentang kodrat manusia. Inilah substansi dari modul 1.2 ini. Maksudnya bahwa pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, ya, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia ini, sebagai individu, Bapak Ibu, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kodrat manusia, pertama adalah sebagai manusia itu sendiri. Kemudian maksud pendidikan dan pengajaran menurut KHD adalah sebagai manusia yang merdeka, yaitu maksud pengajaran pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan atau dari rakyat, sebagai anggota masyarakat, maksudnya Bapak Ibu. Ya, nah, memerdekakan manusia itu seperti apa? Bahwa untuk menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang berbudi pekerti, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau manusia yang merdeka tidak berbudi pekerti, ya ini repot. Manusia dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, Bapak Ibu, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri sebagai pribadi yang mandiri. Inilah manusia yang beradab. Jadi manusia yang merdeka, manusia yang berbudi pekerti adalah manusia yang beradab. Dan itulah maksud dari tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Dalam konteks pendidikan belajar untuk merdeka tadi, Bapak Ibu. Ya. Oke. Sehingga manusia yang merdeka menurut KHD, yaitu maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu? Atau apa yang harus kita lakukan oleh diri kita sendiri? Bahwa kita harus berada pada posisi menuntun, ya. Kita harus berada pada posisi menuntun kekuatan kodrat yang ada di dalam atau yang dimiliki oleh anak-anak. Atau paling tidak kita mengenal kodrat diri kita. Kodrat diri kita adalah sebagai apa? Kodrat diri anak-anak sebagai apa? Sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak murid kita? Atau apa yang harus kita lakukan? Yaitu membangun relasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membangun relasi diri sendiri, seperti tadi waktu kita mindfulness tadi, kita mengenal diri kita menyapa diri kita, ya Bapak Ibu. Membangun relasi dengan sesama dan alam semesta, Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai anggota masyarakat, apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan atau memberikan kontribusi. Artinya di sini kita punya nilai, di sini kita berperan, Bapak Ibu. Ya, kita berperan. Memberikan kontribusi, ya, di dalam lingkungan keluarga, kelas, sekolah, lokal, nasional, dan seterusnya. Dengan demikian, Bapak Ibu, maka keselamatan dan kebahagiaan akan dicapai. Oke. Bahwa merdeka itu harus lahir batin, Bapak Ibu, yaitu berupa kekuatan sendiri. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Ya. Kemudian manusia merdeka itu adalah manusia yang beradab, manusia yang berbudaya, gitu. Ini menurut KHD, ya. Menurut KHD, kemerdekaan itu sifatnya manusia berbudaya. Atau kemerdekaan itu sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan punya dua ciri dasar. Lahirnya bebas, batinnya mandiri. Gitu Bapak Ibu. Ada 10 aksioma teori pilihan. Aksioma di sini Bapak Ibu adalah sebuah pernyataan yang diyakini kebenarannya tanpa harus
lakukan pembuktian begitu ya. Jadi 10 aksioma ini terkait dengan pilihan diambil dari teorinya Glasser, Bapak Ibu. Yang pertama, nanti silakan Bapak Ibu unmute kalau ingin menjawab. Begini, satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan, ya, satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Dapatkah kita mengendalikan orang gitu? Kalau pun ada yang bilang dapat, itu hanya ilusi saja. Ya. Tidak ada yang bisa mengendalikan orang lain kecuali diri kita sendiri mengendalikan diri kita. Oke, yang bisa kita berikan pada orang lain hanyalah informasi. Ya. Ini orang memberi informasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan hal biasa, Bapak Ibu. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi, masalah hubungan. Ya, karena proses untuk menjalin relasi pun juga cukup lama, Bapak Ibu. Masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Siapa yang tidak punya kenalan? Siapa yang tidak punya hubungan dengan orang lain? Ya, tidak ada. Semua orang punya relasi, ya. Kemudian apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini. Tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi yang kita lakukan itu adalah present time sebagainya. Waktu saat ini, sekarang yang sekarang ini. Yang masa lalu menjadi masa lalu. Di mana saat ini digunakan untuk merencanakan sesuatu yang di depan. Yang keenam, aksioma yang keenam, Bapak Ibu. Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap realitas. Ya kan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan orang lain hanya dengan memberikan gambaran yang dari diri kita sendiri. Oke, yang kita lakukan hanyalah berperilaku. Ya. Kalau kita diam ya kita tidak ada arti apa-apa pokoknya. Kemudian setiap perilaku terdiri dari 4 komponen. Tindakan, pemikiran, perasaan, dan psikologis. Kalau salah satu ini tidak ada, tidak akan pernah terjadi yang namanya perilaku. Oke, setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Kita memiliki kontrol langsung atas komponen tindakan dan pemikiran. Kita dapat mengontrol komponen perasaan dan psikologis secara tidak langsung lewat cara kita memilih komponen tindakan dan pemikiran tadi, artinya dalam konteks diri kita. Mungkin ada yang Bapak Ibu pahami, setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Mungkin ada yang bisa memberikan pernyataan, silakan. Setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Ya. Saya stop share dulu. Saya masih di room. Ya. Setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu? Setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Ada tidak pengalaman hidup yang menjawab? Pak Zulkifli, ya silakan Pak Zulkifli Rasin. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, saya berpendapat bahwa segala perbuatan kita itu adalah buah dari pilihan. Ya. Itu sangat betul sekali karena kita sebagai manusia diberikan potensi berupa pikiran, akal pikiran, hati, dan kemudian raga kita. Psikologis. Ya. Jadi konektivitas dari ketiga potensi itulah yang kemudian berbuah perbuatan yang kita lakukan. Ya. Pikir begitu menurut Luar saya. biasa. Terima kasih Pak Zulkifli. Jadi tetap ada hubungan kausalitasnya gitu. Dari ada tindakan kita karena ada pikiran kita yang menentukan pilihan itu. Luar biasa, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya punya ilustrasi begini. Jika ilustrasi saya mungkin kurang tepat, mungkin Bapak
Ibu CGP bisa meluruskan atau bisa menyempurnakan. Begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hendak menuju ke suatu tempat, entah berkendara roda 4, roda 2, bahkan jalan kaki sekalipun, kemudian Bapak Ibu sampailah pada persimpangan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Berpikir, Pak. Berpikir, oke. Setelah Bapak Ibu berpikir, apa langkah berikutnya? Mengikuti pilihan yang ada dari akan memilih jalan. Memilih jalan, memilih ya. Ya. Mengikuti pikiran, memilih ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi dasar kita memilih atau bertindak terhadap satu pilihan itu? Apa yang mendasari terhadap konteks kita mau menuju ke satu tujuan tadi? Kira-kira apa? Naluri. Kenapa? Naluri, Ibu Islamia. Ada lagi? Orientasinya tujuan, Pak. Orientasinya tujuan, ya. Betul. Tujuan kita kemana? Jadi harus. Ya, Pak Arif. Pikiran dan perasaan, Pak. Pikiran dan perasaan, ya. Jadi Pengalaman. Pengalaman, ya. Oke, Ibu. Ya, jadi begini, ketika kita menuju ke suatu tempat dan kita ada di persimpangan, tentunya di dalam pikiran kita sudah berpikir mana jalan yang terdekat. Itu pertama. Ya. Mana yang terdekat, mana yang tercepat. Maka itu menjadi pilihan. Sehingga kita bertindak memilih salah satu dari persimpangan tadi. Nah, dengan konteks pembicaraan kita sore hari ini, bahwa setiap perilaku itu adalah bagian dari pilihan, bahwa tidak ada Bapak Ibu punya pilihan, makanya kadang-kadang saya juga berpikir tidak gampang percaya ketika memperoleh informasi yang memberikan jawaban, woi minta maaf Pak, tadi saya refleks gitu ya. Karena melakukan suatu, kadang-kadang begitu kan alasan, wah itu spontan tadi Pak gitu. Ya kan? Ada sering yang ketika kita bertindak dan Sering ketika, Pak. sering itu, wah maaf jangan minta maaf tadi itu spontan saya gitu. Saya kurang yakin terhadap itu gitu. Bahwa sebenarnya spontan yang kita lakukan adalah pilihan dari mana? Dari tindakan kita yang pikiran kita yang sebelumnya begitu. Nah, kita pun dalam menghadapi CGP nanti, dalam menghadapi anak murid, kadang-kadang ada anak murid yang suka ngeles Bapak Ibu ya, suka ngeles ya. Jadi disitulah kita punya melalui informasi hari ini bahwa setiap tindakan itu pasti pilihan yang memang sudah dipilih sama yang bersangkutan. Hanya dengan cara demikian kita tahu mengambil tindakan seperti apa terhadap anak-anak murid kita di dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Gitu Bapak Ibu. Izin kembali saya ke materi. Ya. Jadi dari aksioma ke-9 seperti ini Bapak Ibu. Saya masuk ke aksioma ke-10. Ini Bapak Ibu. Ini yang sering saya ketemu, saya hadapi dengan